sahabat Indonesia, saya Samrotul Muktasida. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perdagangan internasional. Sebelum memasuki materi ini, apakah kalian masih mengingat mengenai materi perdagangan antar negara yang disampaikan dan yang dipelajari pada kelas 8 SMP? Nah, untuk mengingat atau mereview materi-materi tersebut, kira-kira apakah kalian pernah membeli barang yang diproduksi oleh luar negeri? Kira-kira contohnya apa ya? Nah, menurut kalian, barang tersebut mudah kalian beli karena ada apa? Karena akibat dari apa? Nah, selanjutnya, apakah ada hubungan hal tersebut dengan perdagangan internasional? Nah, untuk memahami lebih dalam mengenai materi perdagangan internasional, mari kita simak video ini. Di bumi yang kita tinggali ini tersebar banyak banget negara dengan potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahan pertaniannya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertaniannya melimpah bisa lebih memaksimalkan potensinya itu? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi untuk negara-negara industri seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Amerika Serikat diperkirakan memiliki 4,9 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual ke negara lain. Selain itu, bagi banyak negara berkembang, ekspor juga bertujuan untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai impor produk yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba kita bayangkan bagaimana jika Indonesia tidak mengimpor komputer atau smartphone yang sedang kita gunakan untuk menonton video ini. Gak hanya untuk lingkup negara, impor juga sangat berperan bagi produsen yang memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Kita lihat iPhone, ponsel pintar asal Amerika Serikat ini mendatangkan komponen-komponennya dari berbagai negara. Tapi karena membuat uang negara keluar, impor ini selalu dianggap buruk dibandingkan ekspor yang bisa mendatangkan uang. Namun sebenarnya tak jarang ekspor justru membutuhkan impor. Tekstil di Indonesia misalnya, industri sebesar 150 triliun rupiah ini menyumbang 1,11% PDB nasional pada 2017 dan merupakan salah satu dari 10 eksportir terbesar di dunia. Angka itu hanya akan terwujud jika industri melakukan impor katun, mesin, serta teknologi pendukung dari negara lain. Jadi, seperti itulah peranan ekspor dan impor bagi suatu negara. Terima kasih telah menonton video Kongruen. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta ikuti kami juga di Instagram Kongruen Channel untuk dapetin info-info edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, setelah menyimak dari video tersebut, apa yang kalian dapatkan? Apakah kalian sudah memahami mengenai apa itu perdagangan internasional?
apa saja faktor-faktor dari perdagangan internasional, dan apa saja hambatan dari adanya perdagangan internasional. Nah, kita akan membahas secara bersama-sama. Nah, pada dasarnya setiap negara itu memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Seperti halnya negara Arab Saudi yang tidak dapat memproduksi atau tidak dapat menghasilkan potensi sumber daya alam seperti sayur mayur. Sebaliknya, negara Indonesia itu memiliki dan berpotensi menghasilkan sumber daya alam sayur mayur yang lebih banyak. Sehingga adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia dengan negara Arab Saudi ini mengakibatkan adanya perdagangan internasional. Nah, mengenai perdagangan internasional tidak lepas dari kegiatan impor dan ekspor. Kira-kira apa sih ekspor itu dan impor itu? Nah, impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sebaliknya, ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kira-kira menurut kalian apa saja sih faktor dari terjadinya perdagangan internasional? Nah, benar. Nah, ini mari kita bahas bersama untuk faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara. Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, adanya perbedaan sumber daya alam dari negara satu dengan negara yang lain akan menimbulkan adanya kegiatan perdagangan internasional. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam disebut dengan keunggulan absolut, di mana kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Nah, yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik pula. Yang ketiga, perbedaan iptek. Negara yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain disebut dengan keunggulan komparatif. Nah, selanjutnya yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan, seperti halnya negara Indonesia yang memiliki budaya yaitu batik, di mana batik di sini memiliki daya tarik tersendiri yang akan dibeli oleh negara lain. Yang kelima, perbedaan yang lain-lain meliputi perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat adanya kegiatan perdagangan internasional. Nah, yang pertama, tiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, dapat menciptakan spesialisasi produk. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan murah. Yang keempat, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang kelima, mendorong kemajuan iptek. Dan masih banyak lagi manfaat adanya perdagangan internasional. Nah, di balik adanya manfaat perdagangan internasional, di sini juga ada hambatan dari kegiatan perdagangan internasional. Nah, yang pertama, kebijakan proteksi. Yang kedua, kebijakan kota. Yang ketiga, biaya masuk tinggi.
Yang keempat, pertentangan politik, dan yang terakhir yaitu peperangan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi merupakan kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri, di mana misalnya pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Yang kedua yaitu kebijakan kuota, yang berarti bahwa kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Sebagai contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil tersebut. Hambatan yang selanjutnya, mari kita ulas bersama-sama. Mungkin dari kalian bisa mencari atau menganalisis mengapa poin tersebut menjadi hambatan dari adanya kegiatan perdagangan internasional. Sebelum saya tutup, untuk mengetahui atau mengukur pemahaman dari materi perdagangan internasional, di sini terdapat beberapa latihan soal yang mungkin bisa kalian kerjakan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Salam, sahabat Indonesia.